Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bayu Armanda Putra, yaitu diri saya sendiri dan Habibah Nurmalatul Jannah, yang akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Baiklah, pada slide pertama saya akan membahas tentang apa itu larutan. Larutan yang seperti kita ketahui adalah campuran homogen serba sama yang komponennya terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Zat yang jumlahnya lebih banyak yaitu disebut dengan pelarut, dan zat yang jumlahnya sedikit disebut dengan zat terlarut. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan terbagi menjadi dua kategori, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Adanya gelembung gas dan nyala lampu yang terang merupakan gejala larutan tersebut mempunyai daya hantar yang kuat yang disebut dengan larutan elektrolit. Pada larutan elektrolit kuat, seluruhnya molekulnya terurai menjadi ion-ion terionisasi menjadi sempurna. Karena banyak ion yang menghantarkan arus listrik, maka daya hantarnya menjadi kuat. Senyawa yang termasuk elektrolit kuat adalah kategori asam. Asam halogen HCl, HBr, asam nitrat HNO, asam sulfat. Pada kategori basa alkali dan basa alkali tanah. Pada kategori garam, hampir semua senyawa kecuali garam merkuri. Larutan yang meski memiliki dengan konsentrasi tinggi, tetapi daya hantarnya lemah disebut dengan elektrolit lemah. Hal ini disebabkan tidak semua molekul terurai menjadi ion-ion atau ion, sehingga dalam larutan sedikit ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh senyawa yang termasuk elektrolit lemah adalah CH3, COOH, dan HF. Baiklah, untuk slide selanjutnya yang akan disampaikan oleh presenter selanjutnya. Mempresentasikan yaitu lanjutan dari larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan non-elektrolit, molekulnya tidak terionisasi dalam larutan hingga tidak ada ion-ion yang bermuatan dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya larutan non-elektrolit yaitu CO, NH, CH, dan OH. Larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, yaitu larutan elektrolit kuat meliputi larutan garam dapur, larutan oralit, air aki, air laut, larutan asam sulfat. Larutan elektrolit lemah meliputi larutan amonia, larutan asam asetat atau asam cuka, air jeruk. Larutan non-elektrolit yaitu meliputi larutan gula, larutan glukosa, larutan urea, alkohol. Manfaat larutan elektrolit dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu 1. Dalam tubuh manusia, larutan elektrolit bermanfaat untuk melancarkan berbagai mekanisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme. 2. Larutan elektrolit dalam bentuk oralit atau minuman isotonik bisa menghantarkan ion dalam tubuh. 3. Larutan garam dapur juga merupakan elektrolit, bermanfaat untuk menambahkan rasa makanan dan memenuhi kebutuhan mineral. 4. Air acu untuk menghantarkan listrik pada kendaraan bermotor atau mesin lainnya. 5. Air jeruk untuk menyegarkan tubuh dan menyembuhkan berbagai sumber penyakit. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf lebihnya. Terima kasih.